kaya semuanya. Amin. Bercerah ya. Kecuali yang duduk di belakang itu. Nah, ayo maju mbak, biar wajahnya wajah sukses itu loh. Nah, sip. Nah, geser ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ambil mata kuliah akuntansi saudara ya. Ini kita masuk pertemuan pertama, luar biasa pertemuan pertama. Saudara kan mahasiswa HES ya. Yes. Kira-kira pernah bertanya-tanya nggak mengapa kok HES, Hukum Ekonomi Syariah, ada mata kuliah akuntansi? Kira-kira kenapa Pak? Mas ya. Mbak, Mas Hamka tadi Pak. Mas Hamka, gimana Mas Hamka? Supaya akuntansi itu kan antara kiri dan kanan ya Pak ya. Kalau hakim itu kan juga ada kiri dan kanan, dia berkredit itu sih Pak kalau menurut saya. Oh hakim ya, hakim kiri kanan, boleh. Kalau ini Mbak Asia gimana? Biar bisa ngitung uang Pak, pemasukan. Yes. Biar bisa adil, biar bisa ngitung uang. Oh, berarti biar bisa ngitung uang secara syariah. Mantap, kita baik syariah. Oke. Tapi memang dipakai di alumni HES ya, kira-kira akuntansi gitu. Biasanya Pak. Biasanya dipakai kalau jadi bendahara di RT Pak. Bendahara RT. Iya. Boleh juga bendahara RT ya, Masya Allah, luar biasa. Saya dulu heran gitu ya, ketika masuk di sini gitu ya, kok ada mata akuntansi di HES gitu ya. Oh, ketika saya tanya-tanya, oh ternyata profil lulusan saudara apa? Profil lulusannya HES apa? Hakim, advokat. Hakim, jadi advokat, Meneliti Pak. jadi peneliti. Nah, dikaitkan dengan akuntansi apa ini kira-kira? Nah, saya renungkan dalam-dalam gitu ya. Nah, mungkin ini karena akuntansi itu kan dia ada untuk perusahaan dan jasa. Perusahaan jasa ya, jasa. Nah, advokat itu kan jasa ya. Jasa konsultasi hukum. Jasa meyakinkan orang lain. Bukan. Nah, kalau jadi hakim, lowongan CPNS kan terbatas. Ya, terbatas, terus ditambah lagi nanti kalau jadi hakim itu saingannya banyak. Alumni Fakultas Hukum se-Indonesia itu ada jadi saingan negara. Kalau jadi hakim saingannya banyak. Advokat, nah ini advokat. Advokat kan perusahaan jasa. Jadi saudara, semoga setelah mengikuti akuntansi ini saudara bisa nih membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa konsultasi hukum. Saya doakan saudara semoga nanti yang di sini semuanya orang sukses semua. Amin. Nah, saya satu akuntansi, S2 ilmu akuntansi, kemudian saya pernah bekerja di BRT Administrasi Boyolali, saya juga pernah ngajar di Yogyakarta selama kurang lebih 4 tahun, juga sempat ngajar di UIN Yogyakarta kurang lebih 2 tahun gitu ya. Nah itu ya, saya kira itu. Kemudian kita lihat RPS ya, RPS tadi rencana pembelajaran semester teman-teman semuanya nanti di sini kita punya capaian profil lulusan dari mahasiswa HES. Jadi lulusannya itu mampu menganalisis dan menerapkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah serta dasar hukum kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah berikut menyusun dan mengaudit kontrak di lembaga ekonomi dan keuangan syariah secara logis, kritis, sistematis dan inovatif berdasarkan hukum dan etika yang berlaku. Oke, itu subjek PMK-nya ini nanti silakan dipelajari ya. Untuk bahan ajarnya seperti ini, ada dasar referensinya. Itu ya, kita pakai 2 referensi utama. Dasar akuntansi, standar akuntansi keuangan syariah. Oke, untuk nilai ini ya. Jadi nanti ada tugas akhir semester, tugas akhir
keaktifan dan sebagainya. Kita lihat yang pertama dulu, pentingnya akuntansi itu apa sih gitu ya? Akuntansi. Akuntansi adalah sistem yang mengidentifikasi, yang mencatat, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan informasi. Informasinya apa? Information that is relevant, reliable, comparable. Jadi informasi yang diidentifikasi, yang dikomunikasikan adalah informasi yang kemudian dia itu relevan, reliable, dapat dibandingkan. Untuk apa? Tujuan utama akuntansi adalah membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi produk utama akuntansi adalah informasi. Tujuannya untuk membantu pengguna mengambil keputusan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Kita lihat kembali ke sini terkait keputusan. Keputusan itu contohnya apa? Kalau misal saudara punya uang banyak, amin ya, amin. Nah, jadi misal saudara punya uang 100 miliar, orang datang ke saudara menawarkan proposal bisnis. Ya, bos, ini ada bisnis yang cocok buat kamu. Ini silakan invest di sini. Nah, itu kemudian saudara ada keputusan nih, keputusan invest atau tidak invest. Nah, keputusan investasi ini itu harus berdasarkan data, jangan perasaan. Jadi semua keputusan bisnis harus berdasarkan data. Tidak boleh pakai perasaan. Ya, itu semuanya. Jadi saudara mau invest di sana, mau buka usaha apa, semua harus berbasis data, berbasis informasi. Dan akuntansi itu menyediakan informasi tersebut. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Oke. Kemudian akuntansi ini ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas bisnis. Yang kedua, mencatat aktivitas bisnis. Yang ketiga, mengkomunikasikan aktivitas bisnis. Di dunia bisnis nanti ada banyak aktivitas. Kita identifikasi dulu nih, kira-kira mana yang harus dicatat oleh akuntan. Yang dicatat oleh akuntan siapa apa saja? Yang dicatat adalah aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan. Kemudian nanti ada kita komunikasikan aktivitas bisnis itu. Kemudian penggunaan informasi akuntansi itu ada banyak, ya, tapi dibagi 2. Yang pertama adalah pengguna eksternal luar, yang kedua adalah pengguna internal. Nah, pengguna internal contohnya Pak Manager, ada internal auditor, ada sales staff, ada budget officer, ada human resource. Kita lihat yang paling atas dulu, manager. Manager itu fungsinya apa sih? Kok dia butuh informasi akuntansi? Kira-kira berapa? Buat memutuskan apa yang harus dilakukan perusahaan. Oke, benar. Jadi manajer dia akan mengambil keputusan strategis dalam bisnis, sehingga dia butuh data-data yang mendukung keputusannya. Sekali lagi, keputusan dalam bisnis harus berbasis data, tidak boleh perasaan. Kemudian sales staff, staf penjualan, buat apa? Informasi akuntansi. Untuk bisa memetakan penjualan. Memetakan penjualan bisa, ya, bisa. Tapi contohnya yang lain adalah saudara bisa bayangkan ketika staf penjualan dia tidak tahu bagaimana menentukan harga jual, jangan-jangan nanti malah rugi perusahaan. Ya. Maka staf penjualan harus tahu harga pokoknya berapa, dijual harga berapa. Itulah pentingnya aku.
investor tadi sudah jelas dan sebagainya. Ini contohnya yang tadi ya, marketing, finance, editor, investor. Editor apa editor? Orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan. Nah, orang yang meminjamkan itu dia butuh informasi akuntansi untuk apa? Memastikan agar orang yang dipinjami uang tadi bisa bayar nggak gitu ya. Kalau nggak bisa bayar, buat apa dipinjami gitu ya? Betul ya? Siapa yang mau uangnya nggak balik gitu ya? Nggak ada gitu ya? Itu lah, layak nggak? Kemudian itu ya teman semuanya nanti. Nah, sudah paham semua ya materinya ya? Ya, Oke, Pak. ini silakan dikerjakan untuk kuisnya ya. Kuisnya silakan ditulis nama dan NIM-nya dulu, hafalin nama NIM-nya. Oke, soal pertama adalah apa aktivitas utama dalam akuntansi? Dituliskan semuanya. Oke. Selesai? Silakan dikumpulkan. Mudah. Siap. Terima kasih. Itu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan dalam kondisi yang sehat semuanya, Amin. dalam kondisi bahagia. Amin. Jadi meskipun masuk jam pertama, jam 7, saudara harus semangat ya. Jangan malas-malasan ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.